Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1197. Ledakan tersebut berlangsung total lebih dari 10 menit, dan kali ini, efek ledakannya sangat kuat. Jeritan yang menyayat hati tak henti-hentinya dari awal hingga akhir. Sekalipun Xiong Antu dan Cibatian ingin menghentikannya, mereka merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa siapnya orang-orang sialan ini. Xiong Antu mengumpat dengan gigi terkatup. Puan Xiong, mohon bersabar. Kami sekarang telah mencapai tepi hutan. Tidak jauh di depan adalah Istana Suanyu. Selama tidak ada korban jiwa dalam skala besar di antara kedua sekte kami, ini adalah berkah sial. Melihatnya, dia berkata dengan tenang. Itu yang mereka katakan, tapi ini bukanlah hasil yang diinginkan Xiong Antu. Dalam pertempuran ini, Xiong Antu ingin merebut Istana Suanyu di depannya tanpa mengeluarkan satu prajurit pun. Dan orang-orang yang dia temukan adalah umpan meriam untuk serangan umum ini. Saya ingin menggunakan orang-orang ini sekarang untuk mengonsumsi vitalitas di Istana Suanyu. Tapi sekarang, sebelum mencapai Istana Suanyu, hampir setengah dari tim aliansi telah hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Xiong Antu. Oke, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kita harus mewaspadai orang-orang dari Istana Suanyu. Bagus. Lebih dari 2 bulan lalu, Zhenrou sudah mengharapkan karakter Xiong Antu. Dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Istana Suanyu saat ini. Jadi selama periode waktu ini, dia tidak melakukan apapun selain mengerahkan seluruh energinya untuk membangun benteng. Karena dia tahu dengan jelas bahwa dengan kekuatan Istana Suanyu saat ini, mustahil menghentikan Xiong Antu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menunda waktu sebanyak mungkin sambil menghilangkan vitalitasnya. Semakin banyak waktu yang Anda beli, semakin besar harapan Istana Suanyu. Memikirkan hal ini, Zhenrou kembali menatap Yu Hai. Dan diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap Su Chen bisa keluar dari kurungan secepatnya. Jika tidak, Istana Suanyu tidak akan memiliki harapan sama sekali. Yang mulia, Tuan Istana, Xiong Antu dan yang lainnya bergegas membawa pasukan mereka. Seru Bailan, membawa pikiran Zhenrou kembali ke dunia nyata. Semua orang di Istana Suanyu mendongak. Diketahui bahwa Xiong Antu dan yang lainnya telah bergegas keluar dari hutan. Melihat kepala gelap itu, para murid Istana Suanyu merasa mati rasa. Meski jumlah pastinya tidak jelas, setidaknya harus lebih dari 500 orang. Setelah dibaptis dengan panah tersembunyi dari 3 tingkat lembaga, begitu banyak orang yang masih bisa bertahan. Berapa banyak orang yang dibawa Xiong Antu ke sini untuk menyerang Istana Suanyu? Jangan panik semuanya. Saya juga telah mengatur mekanisme lain di danau. Setidaknya setengah dari orang-orang dapat dilemahkan. Kami masih memiliki harapan, kata Zhenrou dengan tenang. Zhuo Qinghong tidak bisa tidak melihat ke arah Zhenrou. Memang merupakan pilihan yang tepat bagi tuannya untuk memilih dia menjadi nyonya Istana Suanyu. Setidaknya, saat ini, tidak ada yang bisa kulakukan untuk tetap tenang seperti dia. Puan Xiong, selama bertahun-tahun, Istana Suanyu kami dan Sekte Abadi Anda selalu selaras satu sama lain. Apa maksud Anda datang ke sini dengan meriah hari ini? Meskipun ada sebuah danau besar di tengahnya, pada tingkat petasiongan Zhenrou, jarak ini tidak dapat mempengaruhi penglihatan mereka sama sekali. Zhenrou, sudah mencapai titik ini, jadi jangan berpura-pura bingung sambil berpura-pura mengerti. Gadis kecil itu kikuk dan kikuk. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang niat Master Sekte Xiong. Jika Anda tidak keberatan, Master Sekte Xiong, tolong beritahu saya mengapa Anda harus membuang-buang uang dan orang-orang di Istana Suanyu kami. Karena kamu tidak tahu, aku akan menjelaskannya kepadamu hari ini. Xiong Antu berdiri dengan tangan di belakang punggung, mendengus dingin, dan berkata, yang aku inginkan adalah harta rahasia di gua kuno Suanyumu. Jika kamu menyerahkannya hari ini, semua orang akan senang. Aku bahkan bisa membiarkan orang-orang ini mengungsi dari Istana Suansuemu, tetapi jika kamu bersikeras untuk melakukan apa yang kamu inginkan, maka apakah aku ingin meminta maaf? Di seluruh dunia seni bela diri kuno, semua orang menyebarkan desas-desus bahwa Master Sekte Xiong adalah orang yang mendominasi dan tidak masuk akal. Sekarang ternyata dia memang begitu. Dia benar-benar datang untuk merampok Istana Suanyu kami secara terbuka, yang menjadikan saya seorang wanita, merasa malu. Rumor mengatakan bahwa kamu dulunya adalah orang yang fasih yang bisa mengubah hitam menjadi putih dan menghidupkan orang mati. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang aku percaya. Xiong Antu mengatakannya dengan tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh Zhenrou. Dan saya datang ke sini hari ini bukan untuk mendengarkan omong kosong Anda, tetapi Anda juga harus memahami bahwa ini adalah dunia seni bela diri kuno, dan siapapun yang memiliki tinju yang lebih kuat dapat dibenarkan, karena pemenangnya selalu adil. Sepertinya Master Sekte Xiong tidak berencana untuk bertukar pikiran denganku, tetapi bersiap untuk bertarung langsung. Dari awal sampai akhir, saya di sini bukan untuk berunding dengan Anda. Anda harus memahami ini. Sekarang kulit kita sudah rusak, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku, Zhenrou, dan semua murid dari Istana Suansue, hanya menunggumu datang. Sejauh situasi saat ini, Istana Suanyu tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah atau kekuatan pribadi. Mereka hanya bisa mengandalkan jebakan mereka sendiri yang tersembunyi di danau untuk menguras momentum mereka. Dengan cara ini, Anda bisa bertahan lebih lama. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Zhenrou, aku tahu pasti ada senjata tersembunyi yang kamu sembunyikan di bawah danau ini, jadi kali ini, kita tidak akan tertipu lagi. Jantung Zhenrou berdetak kencang.
Dia tidak menyangka senjata tersembunyi di bawah danau akan diketahui oleh Xiong'an Tu. Apakah kamu takut? Zheng Rou berkata sambil tersenyum. Jika aku, Xiong'an Tu, takut, aku tidak akan datang hari ini. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu tidak boleh menggunakan tipuan kecilmu di depanku. Sebaiknya kamu menyerah saja dan ditangkap. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Xiong'an Tu terbang ke langit di atas danau. Dalam sekejap, semua orang menemukan bahwa kecepatan aliran udara setidaknya 2 kali lipat di bawah kendali Xiong'an Tu. Lihatlah langit. Seru Bailan, dan kemudian semua orang memperhatikan aliran udara putih abu-abu mengalir di sekitar tubuh Xiong'an Tu. Terlihat seperti ular raksasa yang naik ke langit. Melihatnya saja sudah membuat jantung berdebar-debar. Melihat pemandangan ini, jantung Zheng Rou berdebar-debar. Karena kamu bisa melihatnya dari aura di tubuhnya. Xiong'an Tu telah mencapai puncak negeri ajaib emas. Ada kemungkinan untuk naik kapan saja. Zheng Rou, aku ceroboh sebelumnya, tapi sekarang, biar ku beritahu, trik kecil ini tidak ada apa-apanya di hadapanku. Begitu dia selesai berbicara, arus udara abu-abu putih melayang di udara, di bawah kendali Xiong'an Tu, terbang dengan cepat menuju air danau yang jernih. Bum bum bum. Terjadi ledakan dahsyat, dan tirai air membumbung ke langit, memercik hingga ketinggian 100 meter, dan sepertinya seluruh istana Suanyu berguncang. Bab 1198. Selain ledakan yang menggemparkan bumi, juga terdapat seberkas sinar warna-warni yang berguncang dari bawah air. Melihat pemandangan ini, ekspresi Zheng Rou berubah menjadi sangat sedih. Karena pancaran sinar itu adalah formasi yang dia susun di bawah air. Itu juga merupakan kartu truf utamanya untuk bertahan melawan musuh. Tapi aku tidak menyangka itu akan dihancurkan oleh Xiong'an Tu. Zheng Rou, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Setelah bertahun-tahun, inilah waktunya untuk menyelesaikan keluhan antara kedua sekte kita. Setelah mengatakan itu, Xiong'an Tu berteriak, semuanya, istana Suanyu ada di depan. Cepatlah dan ambil harta rahasia di dalamnya. Mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Membunuh, membunuh, membunuh. Di bawah dorongan Xiong'an Tu, semua orang yang hadir menjadi gila, menggunakan seluruh momentum mereka untuk terbang menuju istana Suanyu. Melihat situasinya tidak baik, Zheng Rou berkata dengan lantang. Murid, dengarkan perintah dan ambil senjata untuk melawan dengan seluruh kekuatanmu. Harapan istana Suanyu dipercayakan ke tanganmu. Membunuh, membunuh, membunuh. Di bawah perintah Zheng Rou, momentum dari istana Suanyu juga meningkat dari langit, dan mereka semua melangkah maju dengan senjata di tangan. Dalam sekejap, kedua kelompok itu mulai bertarung di udara. Tapi begitu mereka bertemu, Yue Gong berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika dia memilih pihak. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid istana Suanyu. Mereka masih muda dan kekuatan mereka sangat terbatas. Tapi orang yang dibawa oleh Xiong'an Tu berbeda. Mereka semua adalah master lama di wilayah tingkat ke-7. Meski kekuatan pribadinya tidak sesat Xiong'an Tu dan Zheng Rou. Tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi murid-murid biasa ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin murid istana Suanyu ditikam di dada oleh musuh, tubuh mereka jatuh ke danau dan mati di tempat. Situasi ini tidak baik, 6 tetua istana Suanyu juga telah bergabung dalam pertempuran. Meski saat menghadapi para master tersebut, mereka semua memiliki kekuatan untuk bertarung 1 lawan 2, atau 1 lawan 3. Tapi lawannya memiliki jumlah orang yang banyak. Biarpun mereka kuat, mereka hanya bisa mundur di bawah serangan yang begitu dahsyat. Dan mundur menuju pedalaman istana Suanyu. Sekitar setengah jam kemudian, istana Suanyu menderita banyak korban jiwa. Hampir setengah dari murid biasa meninggal, dan mereka yang selamat terluka parah dan kekuatan mereka sangat berkurang. Pada saat yang sama, orang-orang dari Xiong'an Tu telah tiba di istana Suanyu dan mengadopsi metode pengepungan untuk mengepung semua orang di istana Suansui, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Zheng Rou, sudah mencapai titik ini, apakah kamu masih ingin melawan? Xiong'an Tu berkata, apakah kamu harus menunggu kami membunuh semua orang di istana Suanyu agar kamu bisa merasa lebih baik? Di istana Suanyu, kami akan bertarung sampai mati daripada menyerah. Bahkan jika kami bertarung sampai kehilangan kedua belah pihak, aku akan tetap menyeretmu ke dalam air. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu. Tepat pada waktunya, aku sudah lama ingin merasakan kekuatan Master Sekte Pria. Zheng Rou tidak mengatakan apa-apa dan langsung berdiri. Karena dia tahu dengan jelas bahwa lawannya memiliki banyak orang. Jika mereka terus bertarung seperti ini, semua murid istana Suanyu akan mati di tangan mereka tidak lama lagi. Lebih baik berdiri dan menahan Xiong'an Tu. Dengan cara ini, Anda dapat mengulur lebih banyak waktu untuk Su Chen. Kalau begitu, aku akan bersenang-senang denganmu. Kepala istana akan mengambil tindakan. Melihat Zheng Rou berdiri, para murid istana Suanyu sangat bersemangat. Pemilik istana sangat berkuasa. Jika dia bisa menyingkirkan Xiong'an Tu, istana Suanyu akan terselamatkan. Di saat yang sama, Xiong'an Tu dan Zheng Rou melancarkan serangan bersama. Satu demi satu, seperti gelombang udara yang besar, menyebar ke segala arah. Hal ini menyebabkan mereka yang berkekuatan rendah mundur satu demi satu. Ketika orang kuat seperti Zheng Rou dan Xiong'an Tu bertarung satu sama lain, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menontonnya dari jarak dekat. Bang! Xiong'an Tu meninju Zheng Rou, dan tangannya ditutupi lapisan gas putih tebal, seperti baju besi padat, mengenai tubuh Zheng Rou. Melihat pemandangan ini, Zhu Yue terkejut dan berkata, Tuan, apakah pemilik istana dalam bahaya? Haruskah kita naik dan membantunya? Tidak, serangan tingkat ini sepertinya tidak akan membahayakan Tuan Istana.
Bagaimanapun, mereka baru saja bertarung, dan kedua belah pihak masih perlu mengujinya. Itulah yang mereka katakan, tapi hasil akhirnya berbeda dari yang mereka bayangkan. Di bawah serangan Siongan Tu, Zheng Rou dipukul. Telepon lewat. Seluruh orang itu jatuh ke tanah seperti bola meriam, menciptakan kawah besar dengan diameter lebih dari 5 meter, pakaiannya terpotong dengan potongan yang tak terhitung jumlahnya, rambutnya berantakan, dan bahkan ada bekasnya darah dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di Istana Suanyu tercengang. Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa Zheng Rou mungkin bukan lawan Siongan Tu, setidaknya mereka berdua memenuhi syarat untuk bertarung, mereka mungkin tidak dapat menentukan beban pemenang. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa mengalahkan ketua istana hanya dengan satu gerakan? Ini tidak mungkin. Pada saat ini, belum lagi orang-orang dari Istana Suanyu, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengetahui kekuatan Zheng Rou dengan baik, dan tidak mungkin dia bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Seperti yang dipikirkan Xiong Antu, meskipun Zheng Rou tidak sekuat dia jelas tidak lemah. Namun alasannya adalah Zheng Rou mengambil tulang kaki kirinya tanpa izin dan menyerahkannya kepada Su Chen. Tindakan seperti itu menyebabkan kekuatannya menurun. Meskipun dia belum mencapai tingkat penurunan, kekuatannya telah sangat berkurang, dan dia tidak bisa menandingi Xiong Antu. Zheng Rou, terima kasih selama bertahun-tahun, saya selalu menganggap Anda sebagai lawan potensial. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan maju mundur seiring berjalannya waktu, dan kekuatan Anda tidak akan meningkat tetapi mundur. Saya melebih-lebihkan Anda. Zheng Rou dibantu oleh Zhuo Qinghong, dengan senyum pahit di wajahnya. Dia tahu bahwa kekuatannya akan berkurang setelah lunasnya dicabut. Tapi aku tidak menyangka kekuatanku akan turun drastis. Bahkan gerakan biasa Xiong Antu tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika aku bukan lawanmu, terus kenapa? Aku, Zheng Rou, menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Jika kamu ingin datang ke Istana Suanyuku untuk menimbulkan masalah, maka lewati dulu tubuh Zheng Rouku. Kalau tidak, tidak ada yang bisa terlibatlah di Istana Suanyu kami. Sesuatu di dalam. Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Xiong Antu mengeluarkan ledakan energi, ingin mengakhiri hidup Zheng Rou. Tapi saat ini, bayangan hitam berdiri di depan Zheng Rou. Jika kamu ingin membunuhnya, sudahkah kamu bertanya padaku, Su Chen? Bab 1199. Su Chen, itu kamu. Melihat Su Chen dan Lin Ruohan muncul di depan semua orang, Zhu Yue berseru. Su Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut melihatku? Sepertinya aku belum terlambat. Melihat Su Chen keluar dari Gua Yuhai, Zheng Rou merasa lega. Bukan karena saya terselamatkan, tapi karena Istana Suanyu memberi saya harapan baru. Saat ini, Yun Tianfan, murid Xiong Antu, keluar dari kerumunan. Tuan, dia adalah Su Chen, orang yang mencuri tulang naga di kuburan. Mata Xiong Antu menyipit, jadi itu dia. Tuan, anak ini berbicara kasar kepada saya sebelumnya. Ketika saya hendak membunuhnya, penyihir tua Zhuo Qinghong itu keluar dan merusak perbuatan baik saya. Sekarang saya memiliki kesempatan, biarkan para murid membunuhnya. Tidak apa-apa. Xiong Antu mengangguk, membunuh anak muda seperti dia hanya akan mengotori tanganku. Lebih baik kamu melakukannya untukku. Terima kasih, Guru. Setelah mengatakan itu, Yun Tianfan berdiri dan menunjuk langsung ke arah Su Chen. Nak, jika kamu pergi secara diam-diam sekarang, kamu mungkin telah menyelamatkan nyawa seekor anjing, tetapi sekarang kamu berinisiatif untuk berenang di air berlumpur ini, maka maafkan aku, kamu akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedangku. Petik 2. Hah. Su Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan ledakan energi yang mendarat langsung di Yun Tianfan. Bang! Suara ledakan datang, dan tubuh Yun Tianfan terlempar menjadi aliran kabut darah dan menghilang ke udara. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Semburan energi yang dia keluarkan dengan santai membunuh Yun Tianfan, yang berada di level alam abadi fana. Apakah kamu yakin ini bukan lelucon? Melihat tindakan Su Chen, bibir Zheng Rou menunjukkan senyuman bahagia. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Su Chen telah mengalami kemajuan besar setelah menyerap tulang naga. Kali ini krisis di Istana Suanyu sangat bergantung padanya untuk menyelesaikannya. Su Chen, kamu benar-benar berani membunuh muridku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayolah, aku hanya ingin membunuhmu hari ini. Su Chen berkata tanpa ekspresi. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan dendam lama dan baru di antara kita. Hanya apa yang kuinginkan. Tuan Xiong, tunggu. Tepat ketika Xiong Antu hendak mengambil tindakan, Cibatian, yang berdiri di samping, berkata. Sebelum mengambil tindakan, Anda tidak melupakan apa yang telah mereka sepakati. Maksudmu tengkorak naga itu? Cibatian mengangguk, Tuan Xiong secara pribadi berjanji kepada saya bahwa selama kita dapat membawa orang-orang bersama kita untuk mengepung Istana Suanyu, maka tengkorak naga itu akan menjadi milik asosiasi pemuji kita. Tentu saja aku tidak melupakan ini. Cibatian mengelus janggutnya, setelah sekian lama, menurutku tengkorak naga itu pasti telah menyatu oleh Su Chen, jadi sekarang, serahkan anak ini padaku. Kalau begitu, aku akan membunuhnya tubuh. Perjanjian di antara kita sudah selesai. Xiong Antu mengangguk dan tidak banyak bicara lagi. Karena Istana Suanyu kini berada di akhir upaya perangnya. Setelah Cibatian membunuh Su Chen, dia bisa menangani orang yang tersisa dengan satu tangan, jadi biarkan dia menangani masalah di depannya. Kalau begitu terima kasih Master Sekte Xiong karena telah mewujudkannya. Setelah mengatakan itu, Cibatian maju selangkah dan berdiri di seberang Su Chen. Nak, lawanmu adalah aku, jadi jangan melihat-lihat.
Ini masalah antara aku dan Sekte Abadi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik pergi. Mendesis. Semua orang tersentak, apa yang dilakukan anak ini? Beraninya dia berbicara dengan Cibatian seperti ini. Dan dia sendiri adalah master di level alam peri emas. Dia bisa dibunuh hanya dengan satu gerakan. Su Chen, hati-hati. Cibatian sangat kuat, hanya sedikit lebih buruk dariku. Jangan meremehkan musuh. Zheng Rou mengingatkan. Orang setengah tubuh telah masuk ke peti mati. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu bisa menonton dari belakang saja. Anak baik, jangan menganggapku serius, Cibatian, jadi hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Begitu dia selesai berbicara, Cibatian terlihat bergerak, dan semua momentum di tubuhnya bergegas menuju Su Chen. Menghadapi Cibatian, ekspresi Su Chen menjadi sedikit serius, dan seberkas cahaya warna-warni berkumpul di tangannya, langsung menuju ke Cibatian. Tepat ketika semua orang mengira Cibatian bisa membunuh Su Chen dengan satu gerakan. Namun, kejadian mengejutkan terjadi. Mereka melihat tangan besar Su Chen menusuk langsung ke dada Cibatian. Bagaimana ini mungkin? Ada seruan satu demi satu di lapangan. Tetapi semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang, dan mata mereka hampir tertunduk. Bahkan Xiong Tu dan Zheng Rou sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Karena dilihat dari momentum serangan Su Chen, sudah bisa menjelaskan masalahnya dengan sangat baik. Dia telah mencapai negeri ajaib emas. Jantung Zheng Rou berdebar kencang saat dia memasuki Gua Yuhai. Su Chen hanya memiliki kekuatan alam abadi bumi. Hanya dalam 2 bulan, bahkan jika dia memiliki berkat tulang naga, mustahil baginya untuk meningkatkan 2 level berturut-turut ke alam abadi emas. Dia benar-benar mesum. Pada saat ini, cara semua orang memandang Su Chen telah berubah. Ini tidak lagi main-main seperti sebelumnya, tapi penuh rasa hormat. Tuan Sekte Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak ini bahkan bisa membunuh Cibatian. Kebanyakan orang pasti bukan tandingannya. Lin Buotong, Tetua Agung dari Sekte Abadi, berkata, "Aku tahu ini, aku tidak perlu kamu memberitahuku." Xiong Tu mengertakkan giginya dengan marah, dan hendak merebut istana Suanyu, tetapi tanpa diduga, seorang anak laki-laki muncul di jalan dan menghalangi. "Hari ini, aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Nak, kamu berani berdiri dan menjadi musuh Sekte Abadi kami. Saya harus mengatakan bahwa kamu benar-benar berani. Jadi hari ini, saya akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan memberitahu kamu konsekuensi menyinggung perasaanku, Xiong, sebuah tu. Hanya apa yang kuinginkan." Begitu dia selesai berbicara, Xiong Tu bergegas menuju Su Chen. Sepasang tangan besar yang keriput, pada saat ini, berubah menjadi bentuk cakar elang dan langsung menuju ke hati Su Chen. Melihat situasinya tidak berjalan baik, Su Chen mengelak dan nyaris berhasil menghindari serangan Xiong Tu. Di saat yang sama, saya juga merasa ngeri dengan kekuatannya. Dengan berkah kekuatan suci di tubuhnya, dia hanya bisa menghindari serangannya. Orang ini layak disebut master nomor 1 di dunia seni bela diri kuno. Ketika serangannya gagal, Xiong Tu dengan cepat berbalik dan menyerang Su Chen lagi. Tapi kali ini, Su Chen tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengayunkan tinjunya dan melangkah maju untuk menemuinya. Bab 1200. Ledakan. Suara teredam datang, dan gelombang udara menyebar ke segala arah, berpusat pada keduanya. Beberapa orang yang tidak cukup kuat langsung terlempar ke tanah, dan mereka bahkan merasakan energi dan darah di tubuh mereka melonjak. Setelah serangan selesai, tak satu pun dari mereka ingin melawan, tapi dengan cepat mundur. Xiong Tu memalingkan tangan kanannya, merasakan badai di hatinya, karena dia merasa seluruh lengannya mati rasa, dan butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Apa yang terjadi? Xiong Tu terus bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Benar saja, pahlawan telah lahir sejak zaman kuno. Kamu baru berusia 20-an, tapi kamu sudah memiliki modal untuk bersaing denganku, Xiong. Aku meremehkanmu. Bukan niatku untuk bertarung denganmu. Membunuhmu adalah hal yang sebenarnya ingin aku lakukan. Mendengar kata-kata Su Chen, semua orang yang hadir menarik napas. Apa sebenarnya yang dibicarakan anak ini? Dia nyaris tidak bisa menjalin hubungan dengan pemimpin Sekte Xiong, tapi dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata sebesar itu. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Anak baik, kamu benar-benar berani. Kalau begitu aku, Xiong Tu, akan bersenang-senang denganmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, gelombang momentum yang sangat kuat meletus dari tubuh Xiong Tu. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika momentum mencapai puncaknya, Xiong Tu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan bergegas menuju Su Chen. Dan Su Chen tidak memilih untuk duduk diam dan menunggu kematian, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Xiong Tu. Bang bang bang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kedua orang itu bertukar ratusan gerakan di langit, dan gelombang udara yang bergelombang turun secara sembarangan. Danau biru itu meledak satu demi satu dengan gelombang besar. Bahkan bangunan di Istana Suanyu pun tidak luput dari masalah. Selama pertarungan antara keduanya, sebagian besar terbakar. Geng Naga Hitam Ki. Oman Gigi Naga. Memanfaatkan peluang di antara mereka berdua, Su Chen memanfaatkan peluang sekecil apapun. Lalu dia meninju Xiong Tu dengan pukulan yang berat. Energi kepala naga yang besar menyapu ke arah Xiong Tu. Yang terakhir tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa melakukan gerakan bertahan, bersiap untuk mengambil gerakan Su Chen dengan kuat. Ledakan. Terdengar suara keras, dan tinju Su Chen mendarat dengan kuat di Xiong Tu. Telepon lewat. Mata Xiong Tu membelalak tak percaya. Saya tidak menyangka serangan Su Chen bisa sekuat itu.
Bahkan aku tidak tahan. Tubuh Xiong'an Tu terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke seluruh tubuhnya, dan lubang besar dengan diameter sekitar 3 meter muncul di tanah. Dan semua ini disebabkan oleh Su Chen. Bagaimana mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini memiliki ekspresi luar biasa tertulis di wajah mereka. Orang itu adalah master nomor 1 di wilayah tingkat ke-7, Xiong'an Tu. Dipukuli seperti ini oleh anak muda. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Zheng Rou menatap matanya yang indah, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya, tapi suasana hatinya saat ini adalah kegembiraan, bukan ketakutan. Karena dia merasa telah membuat taruhan yang tepat. Meskipun Su Chen masih muda, sangat mungkin dia adalah harapan istana Xuanyu. Berdiri dari lubang dengan malu, ekspresi wajah Xiong'an Tu tidak lagi setenang sebelumnya. Dia adalah pemimpin sekte abadi dan master nomor 1 di dunia seni bela diri kuno, dan sekarang dia telah mengalahkannya seperti ini. Sungguh tidak masuk akal. Terbang di udara, Su Chen melihat ke peta Xiong'an dan berkata dengan ringan. Kamu bukan tandinganku. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa memberimu kematian yang bahagia. Hehe. Xiong'an Tu mencibir, jika kamu ingin aku menangkapmu tanpa kendali apapun, anak muda sepertimu saja mungkin tidak cukup. Apakah kamu masih ingin melawanku secara langsung? Kata Su Chen. Jangan berpikir jika kamu mengalahkanku dalam 1,5 gerakan, kamu akan menjadi lawanku di Xiong'an Tu. Sejujurnya, itu hanya pemanasan. Jika kamu ingin bertarung denganku di Xiong'an Tu, kamu belum memiliki kemampuan. Setelah mengatakan itu, dia melihat gambar Xiong'an, dan cincin penyimpanan di tangannya menyala. Ketika cahayanya menghilang, semua orang menemukan ada tombak hitam di tangannya. Lihat, itu senjata pribadi pemimpin sekte laki-laki, Sky Hunting Halberd. Saat Xiong'an Tu mengeluarkan tombak hitam, terjadilah kilat dan guntur, dan awan gelap terbentuk. Pada saat ini, Xiong'an Tu seperti seorang kaisar yang terbungkus dalam kekuatan guntur, penuh keagungan. Di depan momentum, bahkan Su Chen pun tampak kalah. Nak, pertarungan di antara kita baru saja dimulai. Aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu pegang di tanganku. Saat ini, semua orang di Istana Xuanyu terlihat sangat gugup. Mereka semua tahu dengan jelas bahwa Sky Hunting Halberd adalah benda suci langka di dunia seni bela diri kuno. Benda itu dapat memberikan bonus pada kekuatan penggunanya. Sekarang Xiong'an Tu bahkan telah mengeluarkan senjatanya, apakah Su Chen masih bisa menekannya? Dia adalah kuantitas yang tidak diketahui. Jangan perlihatkan setrikamu yang lusuh dan membuatnya terlihat memalukan. Setelah mengatakan itu, cincin penyimpanan Su Chen juga menyala, dan kemudian semua orang menemukan bahwa ada pedang ekstra panjang di tangannya. Tepat pada saat inilah suara auman naga sepertinya datang dari langit yang jauh, menyebabkan gendang telinga semua orang terasa sakit, seolah-olah energi dan darah di dalam tubuh menjadi kurang damai. Benda apa ini? Bagaimana energi yang memancar darinya bisa begitu menakutkan? Senjata Su Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Karena mereka merasa energi yang terpancar dari senjata itu tidak bersinar sama sekali, Sky Hunting Halberd milik Xiong'an Tu. Melihat senjata Su Chen, mata Xiong'an Tu menyipit, aku tidak menyangka kamu masih memiliki harta karun yang tersembunyi di tubuhmu. Kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Setelah aku bisa membunuhmu, pedang itu milikku. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Maka kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Xiong'an Tu melancarkan serangan lagi, memegang tombak di tangannya dan bergegas menuju Su Chen. Pada saat ini, ada gelombang fluktuasi yang tidak nyaman di udara. Serangan Xiong'an Tu sepertinya menembus udara, membuat ruang di sekitarnya tidak stabil. Ini terlalu menakutkan. Setelah meluncurkan serangan, bahkan ruang di sekitarnya pun terpengaruh. Tidak mungkin, inilah kekuatan master nomor 1 di dunia seni bela diri kuno. Melihat Xiong'an Tu bergegas mendekat, Su Chen berkata dengan tenang. Aku sudah memberitahumu bahwa apa yang ada di tanganmu hanyalah sampah. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kamu tidak terlalu muda, tapi nada bicaramu cukup gila. Aku benar-benar ingin tahu keyakinan apa yang kamu miliki saat mengatakan bahwa Sky Hunting Halberd milikku hanyalah besi tua. Tentu saja itu tergantung pedang pilihan raja di tanganku. Bersambung.